Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita di penghujung structure ya. Jadi di chapter 10 dan materinya nanti adalah tentang dependent clause atau anak kalimat. Nah, anak kalimat ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari chapter 2 yaitu conjunction. Nah, kenapa ditaruh di belakang? Karena memang materi ini lumayan berat ya, teman-teman. Seperti yang mungkin teman-teman ada yang pernah ke kampus Inggris dan belajar di sini, grammar sendiri itu dibahas dalam 3 bulan dan dependent clause ini materinya dibahas di 1 bulan khusus gitu. Jadi di bulan ketiga. Dan kita nanti akan mempelajarinya hanya dalam 1 hari seperti itu. Jadi dependent clause atau anak kalimat itu jika teman-teman menemukan susunan yang urutannya adalah conjunction, subject, predikat, yang mana conjunctionnya itu adalah conjunction yang selain verb voice, gitu ya. Nah itu jadi satu kesatuan namanya anak kalimat. Kenapa dinamai anak kalimat? Karena di dalamnya ada subjek predikat, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Oke, contoh kalau misalkan kita bilang karena saya lapar atau karena saya merasa lapar. Nah, di situ ada subjeknya saya, predikatnya merasa. Nah, tapi kalimat itu tidak bisa tidak lengkap. Maksudnya tidak bisa disampaikan begitu saja. Harus ada induk kalimatnya atau subjek predikat yang lain. Nah, subjek predikat yang tidak terikat conjunction sebelumnya itu yang disebut dengan induk kalimat atau independent clause. Seperti itu. Nah, anak kalimat itu nanti contohnya ada 3 ya. Contohnya di sini yang saya contohkan, I like the way you think. Di situ ada conjunction the way, subjeknya you, predikatnya think. Dia di sini berperan sebagai objek di dalam kalimat ini, teman-teman. Jadi subjeknya I, predikatnya like. Nah, like kan artinya menyukai. Menyukai apa? Menyukai the way you think, menyukai caramu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, itu adalah anak kalimat yang fungsinya sebagai objek. Jadi conjunction subjek predikat tapi fungsinya sebagai objek. Gitu ya. Nah, contoh lain adalah I was driving when you called last night. Kalau diartikan, saya sedang menyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu telepon tadi malam itu adalah yang disebut dengan anak kalimat karena susunannya conjunction subjek predikat. Nah, fungsinya di sini tapi bukan sebagai objek ya, teman-teman. Fungsinya di sini dia sebagai keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu. Jadi, saya sedang menyetir, subjeknya saya, predikatnya sedang menyetir. Nah, kapan menyetirnya? Nah, itu kan menunjukkan keterangan tempat. Jadi, jawabannya adalah ketika kamu menelpon tadi malam. Memang tidak semua kalimat itu dikasih objek ya, alias objek itu tidak wajib teman-teman. Sama dengan keterangan, keterangan itu tidak wajib juga. Yang wajib itu cuma subjek sama predikat seperti itu. Nah, contoh terakhir adalah the man that you called last night works as a lawyer. Kalau diartikan, pria yang kamu panggil atau kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di situ teman-teman menemukan conjunction subjek predikat berupa that you called last night. Ya kan? Nah, yang mana fungsinya dia di sini adalah menjelaskan kata benda man. Nah, yang man itu kan kata benda, teman-teman. Yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Seperti itu. Jadi ini berfungsi sebagai kata sifat. Nah, seperti yang saya contohkan ini tadi, anak kalimat itu kalau di dalam kalimat fungsinya nanti ada 3. Ya, teman-teman. Dia bisa berfungsi sebagai kata benda atau noun, bisa berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb, dan juga bisa berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Contohnya noun, atau gini, masih ingat nggak teman-teman? Noun atau kata benda itu di dalam kalimat fungsinya sebagai apa aja? Ada yang masih ingat? Kata benda itu kalau di dalam kalimat, fungsinya atau posisinya di kalimat sebagai apa, teman-teman? Sama apa? Ya, satu sebagai objek dan kedua sebagai subjek. Betul, teman-teman. Jadi kata benda itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Jadi dependent clause itu bisa berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Itu yang disebut dengan noun clause, teman-teman. Oke, contohnya tadi yang I like the way you think. The way you think itu adalah noun clause, fungsinya sebagai objek dari kalimat utuh ini. Gitu ya. Nah, kemudian selain jadi kata benda, yaitu sebagai subjek objeknya kalimat, dia juga bisa menjadi keterangan atau adverb ya. Nah, kata keterangan sendiri fungsinya di kalimat ya sebagai keterangan gitu ya atau komplement teman-teman. Oke. Nah, contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Saya sedang menyetir atau mengemudi ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu nelpon tadi malam di situ fungsinya sebagai keterangan waktu.
Nah, conjunction subject predikat fungsinya sebagai keterangan waktu itu namanya dependent clause atau adverb clause lebih tepatnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, anak kalimat atau dependent clause itu juga bisa berfungsi sebagai kata sifat. Ada yang masih ingat teman-teman? Kata sifat itu fungsinya sebagai apa? Kalau di kalimat fungsinya cuma satu kata sifat. Ada yang masih ingat? Menjelaskan kata benda, teman-teman. Betul. Atau describe noun ya, materi kita chapter 6. Jadi kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu mensifati benda atau menjelaskan noun gitu ya. Nah, jadi nanti adjective clause ini pasti sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Contohnya tadi yang the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam di sini menjelaskan kata benda orang, yaitu pria. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan adjective clause. Dan adjective clause itu pasti, teman-teman. Sebelumnya harus ada benda yang dijelaskan. Alias dia tidak mungkin muncul di awal kalimat. Gitu ya, itu aturan dari adjective clause. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah mengenali anak kalimat ya. Jadi anak kalimat atau dependent clause itu adalah susunan conjunction subject predikat itu jadi satu kita anggap sebagai anak kalimat. Nah, di kalimat nanti itu dia bisa berfungsi sebagai subjek atau objek yaitu noun clause, bisa berfungsi sebagai complement atau pelengkap yaitu adverb clause dan yang terakhir bisa menjelaskan kata benda. Itu adalah adjective clause. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita kenalan dengan conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke conjunction, saya ingin menjelaskan kenapa kok kita harus mengenali, gitu ya. Atau kenapa kalau kita mengenali conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat itu menguntungkan kita, gitu. Jadi gini, di soal mengenai anak kalimat ini, biasanya itu soalnya mengenai conjunction. Jadi conjunctionnya hilang, kemudian di pilihan ganda nanti ada lebih dari satu conjunction, teman-teman. Nah, supaya teman-teman bisa menjawabnya cepat atau bisa mengetahui jawabannya conjunction yang mana, teman-teman harus kenali conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, nanti disesuaikan atau dicocokkan dengan titik-titik di soal, itu letaknya di mana? Apakah di objek kah? Atau di setelah kata benda kah? Atau tempatnya di keterangan kah? Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah keuntungan kalau kita tahu conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, sekarang conjunction yang dipakai oleh noun clause dulu, teman-teman. Yaitu yang pertama ada that, yang artinya bahwa. Ya. Kemudian if di sini bukan artinya jika atau seandainya, teman-teman. If di sini artinya apakah atau entah. Sama kayak whether. Nah, itu big conjunction ya. Nah, bedanya apa if sama whether? If itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Nah, sedangkan whether boleh di awal kalimat, boleh juga di setelahnya predikat atau setelahnya preposition gitu ya. Karena noun clause atau kata benda kan tempatnya boleh sebagai objek. Entah itu objeknya kata kerja atau objeknya preposisi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir conjunction yang dipakai noun clause, semua kata tanya 5W1H itu semuanya bisa dipakai oleh noun clause, teman-teman. Misalnya what, misalnya where, misalnya when, misalnya how, misalnya pokoknya yang kata tanya di dalam kalimat itu bisa dipakai oleh noun clause. Gitu ya. Nah, itu yang dipakai oleh noun clause. Conjunction-nya. Sekarang kita ke sebentar, sebenarnya ada yang bertanya, Kak bisa diulang tadi letakkan if dan whether. Oke, jadi if yang artinya apakah, teman-teman? Atau kita ke contoh di kamus ya. Kita cari if yang artinya apakah, teman-teman. Nah, if di situ sebentar yang nomor satu itu adalah used when talking about something that might happen or bukan ini ya. Used to mention fact. Nah, ini teman-teman. Contohnya adalah he stopped to ask me if I was alright. Dia berhenti untuk menanyaiku apakah saya baik-baik saja. Jadi if di situ itu artinya bukan jika, bukan seandainya, gitu ya. Tapi artinya adalah apakah atau entah. Nah, if itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat untuk yang artinya ini ya. Sebentar, mungkin ada catatannya teman-teman. Sebentar ya. Use if present tense. Oke, ini ngomongin conditional sentence, bukan yang itu ya. Whether after preposition, you say, I'm not sure whether I heard him correctly. I don't know whether he is guilty. You can use whether after a preposition. Nah, setelah preposisi pakai whether juga boleh ya, karena noun clause itu bisa jatuh di setelahnya
apa namanya? Preposisi. Kemudian he doesn't know if to accept. Oke, nanti saya jelaskan masalah ini teman-teman. Yang masalah if kok setelahnya nggak boleh diikuti itu, sedangkan whether bisa diikuti itu. Intinya di sini gini teman-teman. Whether itu, tapi di sini nggak ada contoh whether yang di depan. Jadi whether itu letaknya boleh di paling depan. Contohnya gini, kita mau bilang apakah, atau kita coba cari yang whether ya teman-teman. Itu tadi if udah jelas ya, if tempatnya nggak boleh di depan kalimat. Tapi kalau whether itu boleh diletakkan di kalimat. Contoh ya teman-teman. Sebentar, kita cari whether yang contohnya di depan kalimat. Oke, di kamus tidak dikasih teman-teman. Cuman whether itu sering sekali saya menemukan diletakkan di depan kalimat. Contohnya gini, apakah Mr. P akan mengajar atau tidak hari ini? Itu masih belum ditentukan atau belum belum tahu gitu ya. Itu kalau ditranslate nanti pakainya whether, nggak boleh pakai if. Jadi whether Mr. P is going to teach today, misalkan ya, is going to teach today, itu masih menjadi misteri misalkan teman-teman. Jadi is still up in the air. Nah, still up in the air itu idiom ya, artinya masih belum dipastikan, masih belum tentu, masih belum fix gitu ya. Jadi whether Mr. P is going to teach today is still up in the air. Di situ subjeknya adalah dari kata whether sampai kata today, teman-teman. Oke, ini yang dimaksud dengan noun clause. Ya, noun clause fungsinya sebagai subjek. Seperti itu. Jadi conjunction subjek predikat sebagai subjek, predikatnya adalah is. Gitu ya. Dan whether ini nggak boleh pakai if. Nggak boleh diganti if, karena if itu tempatnya hanya di tengah-tengah kalimat. Sedangkan whether boleh di tengah, boleh di awal. Seperti itu. Gitu ya. Itu perbedaannya if sama whether yang artinya adalah apakah atau entah, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Gimana, Miss? Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Miss Melisa? Paham ya? Nah, kemudian lanjut ke conjunction yang dipakai oleh adverbial clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, ini paling banyak, teman-teman. Nah, sebenarnya conjunction itu fungsinya mirip kayak preposition. Cuman penggunaannya aja beda. Conjunction itu membentuk subjek predikat setelahnya nanti menjadi keterangan. Contohnya kata although. Although itu nanti setelahnya diikuti subjek predikat. Nah, itu satu kesatuan menjadi adverbial clause namanya adverb of contrast. Nah, teman-teman bisa cek di Google gitu ya, adverb of contrast. Memang kita jarang mendengar kata itu, teman-teman. Cuman itu di buku ada seperti itu. Atau di Google pastinya juga ada kalau di buku ada gitu ya. Nah, untuk conjunction contohnya yang punyanya adverb ini banyak sekali. Contohnya ada after, artinya setelah. Nah, tapi hati-hati ya, teman-teman. Conjunction itu ada beberapa yang dia juga bisa jadi preposition. Contohnya after ini. After itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya bisa conjunction, bisa preposition. Sebenarnya ada lagi selain conjunction sama preposition, tapi itu nggak masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Gitu ya. Jadi hanya beda penggunaan aja teman-teman. Kalau after setelahnya jangan subjek predikat, tapi kalau after, maksud saya gini, kalau after yang preposition setelahnya jangan subjek predikat, tapi kalau after yang conjunction setelahnya harus subjek predikat. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada although artinya meskipun, as artinya ketika, as if artinya seolah-olah, as long as artinya selama. Nah, kalau teman-teman menemukan ada as seperti itu jadi satu kesatuan bisa menjadi conjunction miliknya adverbial clause. Adverb of manner biasanya ya. Kemudian ada before atau sebelum, itu juga bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction sama kayak after. Because artinya karena, even though sama kayak although ya, atau kalau teman-teman menemukan do-nya aja, nggak ada eventnya, itu juga conjunction teman-teman. Oke. Kemudian if yang artinya seandainya atau jika. Nah, kalau if yang artinya seandainya atau jika miliknya adverbial clause, itu boleh ditaruh di awal kalimat. Beda dengan if yang punyanya noun clause tadi, yang artinya apakah tadi. Nah, kalau if yang artinya seandainya atau jika, itu boleh diletakkan di awal kalimat. Atau saya balik, kalau teman-teman menemukan ada if diletakkan di awal kalimat, di paling depan, itu artinya bukan apakah atau entah, tapi artinya adalah jika atau seandainya. Contoh ya, if it rains, I will not come to class. Misalnya, jika nanti hujan, saya tidak akan datang ke kelas. Nah, if-nya itu artinya jika, bukan apakah atau entah. Seperti itu. Karena if yang artinya apakah atau entah miliknya noun clause itu nggak boleh diletakkan di depan atau sebagai subjek, nggak bisa. Gitu ya. Kemudian in case artinya seandainya nanti.
In order that artinya supaya. Provided biasanya ada that-nya setelahnya. Provided that itu asalkan. Since artinya karena, bisa juga diartikan sejak. So that artinya sehingga. Unless artinya kecuali jika. Until. Nah, until ini juga bisa jadi preposisi, teman-teman. Nah, tapi di sini kita belajarnya konteks conjunction ya. Jadi until bisa jadi conjunction artinya sampai atau hingga. When kalau miliknya adverb clause artinya ketika, teman-teman. Kalau miliknya noun clause di 5W1H itu artinya kapan. Contoh, saya tidak tahu kapan Mr. P akan pulang. Nah, itu kapan Mr. P akan pulang itu noun clause. Nah, tapi kalau kita bilang saya bertemu Mr. P ketika saya belanja kemarin. Nah, itu ketika saya belanja kemarin itu keterangan waktu. Bukan noun clause gitu ya. Jadi memang makna juga mempengaruhi di sini. Kemudian ada whenever artinya kapanpun, where artinya di mana, kalau wherever dimanapun gitu ya. Whereas artinya namun, while artinya sedangkan, juga bisa diartikan di tengah-tengah dan seterusnya. Masih banyak banget conjunction selain fanboys yang keluarganya verb seperti itu. Nah, misalnya by the time itu terakhir kali saya tes itu keluar teman-teman by the time artinya hingga gitu ya atau sampai gitu. Nah makanya saya tulis etc atau etc. Masalah vocab teman-teman. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai kata sifat. Nah, itu ada that, which, sama who. Artinya sama whom juga, teman-teman. Artinya keempatnya sama-sama yang. Nah, tapi ada beda penggunaannya. Beda penggunaannya adalah kalau that, which, sama who itu kan saya tebelin, teman-teman. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi that, which, sama who itu penggunaannya adalah subjek setelahnya atau objek setelahnya predikatnya nanti itu salah satu wajib hilang alias nggak boleh lengkap ya untuk that, which, sama who. Sedangkan whom itu yang harus hilang adalah objeknya. Jadi subjeknya harus ada kemudian diikuti predikat. Yang harus hilang untuk whom adalah objeknya. Seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya that, which, sama who? Itu yang dijelaskan, teman-teman. That itu bisa menjelaskan apapun sebelumnya. Kata benda apapun, entah itu kata benda manusia ataupun selain manusia. Gitu ya. Dan sebelumnya that itu tidak boleh dikasih koma untuk conjunction. Entah itu yang artinya bahwa atau that yang artinya yang. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan dikasih koma. Sedangkan which itu benda yang dijelaskan sebelumnya adalah benda selain manusia. Dan setelahnya nanti biasanya itu ada komanya. Maksudnya di sebelumnya which-nya itu ada komanya biasanya. Setelah benda yang dijelaskan, koma, baru which. Gitu ya. Who juga sama. Who itu yang dijelaskan adalah benda manusia. Wajib ya teman-teman. Dan apa namanya? Bukan harus, maaf. Bisa dikasih koma sebelumnya who-nya. Atau setelah kata benda yang dijelaskan. Itu dikasih koma boleh. Seperti itu. Tapi kalau that jangan. Ya. Nah, kemudian berikutnya tadi ada whose yang diikuti noun, artinya yang nounnya, misalkan whose cat, yang kucingnya, whose wife, yang istrinya, whose table, yang mejanya, whose car, yang mobilnya, dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Nah, sama dengan that, which, sama whose yang diikuti kata benda, itu subjek atau objek setelahnya salah satu harus hilang, alias nggak boleh lengkap, gitu ya. Kemudian ada where artinya di mana. Nah, where ini biasanya diganti dengan in which. Jadi teman-teman hati-hati dengan in which. Ini beda dengan which ya. Kalau in which itu artinya sama dengan where. Biasanya ada at which. Kemudian pokoknya ada which sebelumnya kok ada preposisinya itu beda dengan which yang sebelumnya tidak ada preposisinya. Nah, kalau in which maka setelahnya itu harus lengkap. Subjek objek setelahnya harus lengkap kalau in which. Ya, teman-teman karena artinya atau penggunaannya itu sama dengan where. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada when, artinya ketika. Nah, itu juga miliknya adjective clause juga bisa seperti itu. Bedanya dengan yang adverb clause adalah nanti tempatnya, teman-teman. Apakah when subjek predikat itu menjelaskan benda sebelumnya atau dia berdiri sendiri di dalam kalimat sebagai keterangan atau komplement. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini nggak perlu dihafal, nanti boleh difoto dulu, nggak masalah. Atau di screenshot juga nggak masalah. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman, Sir, misalnya kalimatnya my mom told me to close the door and after that I close the door. Kata after di sini sebagai apa, Sir? After di situ sebagai preposisi karena setelahnya ada objeknya yaitu that. That di situ bukan conjunction ya, teman-teman. After that, afternya di situ adalah preposisi diikuti noun. Dia menjadi keterangan.
Seperti itu. Jadi after-nya di situ bukan conjunction. Beda dengan kita bilang gini, saya makan setelah saya membantu ibu misalnya. Nah itu I eat after I help my mom. Nah itu after I help. Nah itu kan after conjunction I subject, predikatnya adalah help. Jadi beda susunan, beda kelas kata. Gitu ya teman-teman. Atau kita coba ke kamus. Semoga di kamus dibedakan. Karena kamus Longman itu kelemahannya adalah kadang conjunction sama preposition dijadikan satu. Padahal itu kan beda teman-teman. Kita coba cari ya. Nah ini yang saya nggak seneng. Jadi after itu dijadiin satu tuh. Preposisi, conjunction sama keterangan. Nah akhirnya kita juga untuk melihat apa namanya contohnya itu mau nggak mau harus kecampur. Contoh ya teman-teman. After the war, yang pertama ini ya. After the war, many soldiers stayed in France. Pertanyaan saya ke teman-teman, after-nya di sini conjunction bukan teman-teman, yang atas sendiri. Sepemahaman teman-teman, salah nggak apa-apa. Kira-kira after the war, after-nya di situ conjunction atau preposition? Bukan ya, betul, itu preposisi teman-teman. Jadi bukan conjunction. Alasannya kenapa? Karena setelahnya bukan subjek predikat, tapi hanya kata benda saja yang nanti dirubah menjadi keterangan. Nah, subjeknya di situ pun cuma satu, yaitu many soldiers. Predikatnya juga cuma satu, yaitu state. Gitu ya. Nah, contoh lagi, coba saya carikan ya after yang, sebentar ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Contohnya ya. Zimmerman changed his name after he left Germany. Pertanyaan saya ke teman-teman. Kata after di urutan after he left Germany di sini dia sebagai apa? Preposition atau conjunction? Nah, betul itu adalah conjunction. Alasannya kenapa, teman-teman? Ya, ada subjek predikat setelahnya ya, betul. Di situ subjek setelahnya adalah he, predikatnya adalah verb 2 yaitu left, artinya meninggalkan. Oke. Nah, subjek sebelumnya adalah Zimmerman. Kayaknya ini nama orang ya. Predikatnya adalah changed. Ini subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Seperti itu. Jadi ini conjunction. Tidak mungkin preposisi kok setelahnya subjek predikat itu nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Cuman ini kelemahan kamus ini, teman-teman. Jadi harusnya kalau saya yang bikin ya, preposition sendiri. Nanti yang kedua baru conjunction, yang ketiga baru adverb supaya yang menggunakan kamusnya itu bisa membedakan di contoh. Oh, ini yang sebagai preposition, ini yang sebagai conjunction misal di bawahnya gitu ya. Dan ini yang sebagai keterangan. Kalau keterangan dia berdiri sendiri, teman-teman. Di akhir biasanya. Contoh ya. Kita cari contoh after. Nah, ini contohnya. I will see you again tomorrow or the day after. Afternya di situ keterangan. Oke, jadi bukan preposisi juga bukan conjunction. Seperti itu. Itu ya. Jadi memang teman-teman nanti akan pahami ini atau hafal ini tanpa harus hafalan ketika sering-sering latihan. Jadi akan bisa membedakan atau mencerna. Oh, preposisi itu bedanya sama conjunction. Setelahnya ada subjek predikat. Kalau conjunction, kalau preposisi jangan. Nah itu dari sering-sering latihan. Karena saya dulu juga gitu, teman-teman. Kalau dari buku pusing, kadang dari tutor saya dulu juga kadang pusing gitu ya. Karena pemahaman orang itu kadang beda-beda gitu. Belum tentu cara saya memahami itu adalah cara teman-teman memahami. Makanya saya sarankan hajar latihannya. Karena dari situ nanti teman-teman bisa menghayati, bisa mencerna gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Nah ini nggak perlu dihafal karena hafalan bukan belajar dan juga banyak sekali teman-teman. Pusing kalau hafalan. Jadi ditulis saja, dipindah di bukunya nanti ketika selesai kelas. Nah, sebelum kita lanjut ke pemendekan, ada conjunction yang penggunaannya agak unik, teman-teman. Teman-temannya that, which, who tadi ya, sama whose noun tadi. Jadi ada conjunction itu yang subjek atau objek setelahnya itu salah satu wajib hilang alias nggak boleh lengkap, gitu ya. Yaitu conjunction apa aja? Nah, yaitu beberapa conjunction subjek atau objek setelahnya itu harus hilang salah satu, teman-teman. Kalau subjeknya hilang, berarti harus ada objeknya. Kalau objeknya hilang, berarti harus ada subjeknya, gitu ya. Nah, tapi kalau kata kerjanya itu memang tidak butuh objek, karena kata kerja yang tidak butuh objek kan memang nggak boleh dikasih objek, teman-teman. Alias memang dari lahir nggak ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, makanya teman-teman nanti akan menemukan kok setelahnya conjunction langsung predikat. Artinya conjunction itu merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Nah, conjunction apa aja yang bisa merangkap menjadi subjek sekaligus itu yang pertama ada which, who, that. Yang artinya yang tadi ya.
Kemudian whose yang diikuti kata benda, entah itu yang artinya yang bendanya atau yang artinya bendanya siapa itu. Karena kalau whose noun miliknya noun clause itu artinya punyanya bendanya, punyanya bendanya siapa itu. Contoh, I don't know whose car that is. Saya tidak tahu mobil siapa itu. Nah itu mobil siapa, bukan yang mobilnya, tapi mobil siapa itu. Itu noun clause teman-teman. Kemudian ada what yang artinya apa yang. Kan what itu memang artinya apa yang ya, artinya cuma satu. Who yang artinya siapa yang, selain who yang artinya yang, who itu juga bisa artinya siapa yang. Itu salah satu harus hilang, entah subjek atau objek setelahnya. Kemudian ada whatever, siapapun yang, sama whoever, artinya siapapun yang, seperti itu. Nah ini juga nggak perlu dihafal, teman-teman difoto dulu juga nggak apa-apa. Atau di screenshot dulu juga nggak apa-apa. Karena ini sering sekali keluar teman-teman. Terutama conjunction yang ini ya, yang salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Nah kalau predikatnya tidak butuh objek atau kata kerja yang intransitif istilahnya ya, yang nggak bisa dipasifkan itu. Nah kan nggak boleh dikasih objek. Berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Misalnya to be teman-teman. To be itu kan sebenarnya nggak boleh ada objek setelahnya. Kalau ada kata benda setelahnya to be itu bukan objek, tapi namanya komplement atau pelengkap. Gitu ya. Contohnya, my father is a teacher misalnya. Nah, a teacher itu bukan objek, karena is itu bukan kata kerja yang punya arti. Objek itu adalah apa atau siapa yang dikenai pekerjaan, teman-teman. Contoh ya, saya memancing ikan. Ikan itu objek. Karena dia yang kena pancing, karena dia yang kena predikat. Itu yang disebut dengan objek. Nah, kalau predikatnya adalah, atau nggak usah diarti, misalnya ayah saya baik-baik saja. Nah, baik-baik saja itu kan juga bukan kata benda, gitu ya. Dia bukan menjelaskan predikatnya. Seperti itu. Itu teman. Jadi kalau to be setelahnya conjunction ini, maka pasti, sudah dipastikan, subjeknya lah yang hilang. Jadi which is, who is, that is, whose noun terus diikuti is setelahnya kalau pakai to be. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke pemendekan anak kalimat, teman-teman. Jadi anak kalimat atau susunan conjunction subjek predikat tadi itu bisa kita pendekkan. Nah, kalau di buku itu istilah namanya adalah reduction atau abridgment. Sebenarnya cuma nama ya, teman-teman. Ada yang nyebutnya reduction, ada yang namanya abridgment. Nah, setiap anak kalimat ini aturan memendekkan itu beda-beda. Ya, contoh yang pertama di noun clause, teman-teman. Cara memendekkan noun clause adalah misalkan ada susunan conjunction subjek predikat di noun clause ya. Nah, nanti cara memendekkannya adalah tinggal conjunctionnya, kemudian subjeknya hilang, predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Nah, contohnya adalah I don't know what I should do. Nah, itu kan apa namanya? Conjunction subjek predikat berfungsi sebagai noun clause ya, teman-teman, jatuh setelahnya predikat sebagai objek kata know. Gitu ya. Nah, conjunction subjek predikat ini bisa kita pendekkan jadinya I don't know what to do. Nah, itu pemendekan. Kalau teman-teman menemukan ada conjunction kok setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, itu sudah dipendekkan. Kalau di soal ya, teman-teman itu sering sekali keluar. Seperti itu. Jadi I don't know what I should do, itu kalau dipendekkan I don't know what to do. Artinya sama. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, cuman pemendekan anak kalimat ini ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya adalah subjek setelahnya conjunction atau subjeknya anak kalimat itu sebelumnya harus sudah pernah disebutkan di kalimat sebelumnya. Gitu ya, atau ada yang sama lah gitu di kalimat sebelumnya. Contohnya kan ini I sama kayak I. Gitu ya. Nah, tapi kalau ada informasi baru, contohnya adalah I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, itu kan dia kan sebelumnya belum disebutkan kembalinya ke siapa. Maka ini tidak boleh dipendekkan, teman-teman. Seperti itu. Jadi harus seperti ini. I don't know what he should do. Gitu ya. Nah, itu untuk pemendekan noun clause. Nanti conjunction jadikan to verb 1 setelahnya. Jadi conjunction to verb 1. Untuk noun clause. Sekarang pemendekan adverbial clause. Nah, adverbial clause itu sebenarnya mirip kayak noun clause, cuma nanti setelahnya yang beda, teman-teman. Setelah conjunctionnya yang beda. Jadi kalau adverb clause nanti, kita harus lihat dulu predikat setelahnya conjunction itu apakah dia aktif, apakah dia pasif, apakah dia to be. Nah, contoh yang aktif dulu. Nanti kalau predikatnya aktif, teman-teman, nanti tinggal conjunction, kemudian subjeknya hilang, predikatnya dirubah menjadi verb ing. Contoh ya, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles.
Nah, kalau diartikan ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, itu kalau dipendekkan, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan, ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, artinya sama, teman-teman. Tidak ada yang berubah informasinya. Hanya bentuk kalimatnya aja yang dirubah. Yang awalnya conjunction subject predikat, anak kalimat. Fungsinya di sini sebagai adverb of time ya, atau keterangan waktu. Nah, itu dipendekkan jadinya when diikuti verb ing langsung. Karena predikatnya tadi aktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya pasif, itu caranya beda. Nanti kalau predikatnya pasif, verb ing-nya kita rubah jadi verb 3. Jadi conjunction verb 3, maaf. Maksud saya conjunction verb 3 gitu ya. Contoh, when it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Nah, kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan gitu ya, di bidang radioterapi. Nah, itu kan pasif, teman-teman. To be verb 3 predikatnya. Ketika dia ditemukan. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi kalau diartikan, ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur atau elemen dobrakan di bidang radioterapi. Seperti itu. Berarti unveiling tetap sebagai verb, Mister, bukan adjective. Bukan, atau bisa dibilang gini, teman-teman. Kalau kita main cocokologi ya, kita cocokologi, when itu kita anggap preposisi nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya bukan. Kenapa? Karena setelahnya nggak ada subjek predikat, teman-teman. Nah, kalau ini preposisi, itu setelahnya kan, tapi nggak bisa sih, untuk verb 3 nggak bisa, teman-teman. Jadi anggap aja itu dipendekkan gitu. Jadi kalau ditanya ini fungsinya sebagai apa, itu satu kesatuan, teman-teman. Tidak bisa dipecah satu-satu. Jadi kalau mau ditanyakan, itu jadi satu kesatuan. Jadi when ini nggak bisa kita pecah satu-satu, segini. Jadi satu bagian ini menempati satu posisi, yaitu sebagai keterangan atau adverb. Satu kesatuan. Memang sudah jadi satu susunan. Nah, kalau mau dipecah, harus dibentuk dulu menjadi conjunction subject predikat. Itu baru kita bisa pecah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya unveiling di situ sebagai apa, dia tidak berdiri sendiri. Dia jadi satu kesatuan dari when sampai 2012. Seperti itu. Nah, satu kesatuan apa? Keterangan. Lebih tepatnya adverb of time kalau di sini. Untuk contoh ini. Seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Bagaimana kalau predikatnya itu berupa to be? To be kan tidak punya arti, teman-teman. Dia bukan aktif, bukan pasif. Yang bisa aktif, bisa pasif, itu adalah kata kerja yang punya arti. Sedangkan to be kan nggak punya arti. Nah, dia nggak punya aktif, nggak bisa aktif, nggak bisa pasif. Nah, bagaimana kalau predikatnya itu berupa to be atau kalimatnya nominal, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau misalkan predikat di setelahnya conjunction itu berupa to be, maka nanti hilangkan aja. Sorry teman-teman, dijadikan verb ing ya, to be-nya dijadikan verb ing. Gitu ya. Maaf teman-teman, to be-nya kita hapus aja, jadi tinggal conjunction-nya aja, benar. Jadi to be-nya dihapus juga. Contohnya gini, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Kalau diartikan, ketika kita berada di Roma, kita sebaiknya bertindak atau bersikap seperti orang Roma. Nah, itu karena predikatnya berupa are setelah conjunction-nya when ya. Nanti kalau dipendekkan jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, ini proverb atau peribahasa di bahasa Inggris. Ya, when in Rome, we should do as the Romans do itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung atau dijinjing. Saya lupa, teman-teman. Nah, kalau diartikan di mana kita berada, kita harus mengikuti adat atau peraturan yang ada di situ. Seperti itu. Gitu ya, itu bahasa Inggrisnya when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, when in Rome-nya itu sebenarnya pemendekan dari when we are in Rome, we should do as Romans do. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah pemendekan untuk adverbial clause. Nah, sekarang pemendekan yang terakhir, yaitu yang paling sering keluar di TOEFL. Entah itu yang bagian pertama structure atau bagian kedua structure, yaitu pertanyaan mengenai pemendekan adjective clause. Oke, nah adjective clause juga bisa dipendekkan. Cuman berbeda dari noun clause sama adverb clause tadi yang adjective, maksudnya yang conjunction-nya tertinggal, teman-teman.
Di adjective clause ini nanti conjunction-nya ikut dihapus. Ya, jadi cara memendekkan adjective clause, sebelum cara memendekkannya saya ingin menjelaskan dulu. Di adjective clause itu yang bisa dipendekkan hanya conjunction which, who, that, yang artinya yang ya teman-teman. Dan setelahnya nanti langsung diikuti predikat. Jadi hanya ini saja yang bisa dipendekkan. Oke, nah nanti untuk memendekkannya kita tetap lihat predikatnya lagi. Apakah predikatnya itu aktif, apakah pasif, apakah tidak punya arti atau to be itu ya. Nah, kalau misalkan predikatnya aktif, conjunction hilang, tinggalkan verb ing. Predikatnya kita rubah jadi verb ing. Kalau predikatnya pasif, conjunction hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb 3-nya saja. Nah, kalau predikatnya berupa to be, jadi dia tidak aktif, tidak pasif, maka hilangkan semuanya, teman-teman. Ya, nanti jadi apositif, diapit pakai 2 koma biasanya. Atau ke contoh. Misalnya yang aktif dulu ya. Contohnya adalah Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia itu dikenal karena kendaraan listrik inovatif, teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kan ada which employs, yang mempekerjakan. Nah, ini nanti kalau dipendekkan, which employs kita rubah menjadi verb ing dari employ aja. Jadinya tinggal Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, teman-teman. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, sama. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, seperti itu. Cuman sudah dipendekkan yang ini ya. Jadi verb ing itu atau present participle itu adalah pemendekan dari adjective clause. Nah, kemudian yang kalau predikatnya pasif, contohnya teman-teman. Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Nah, di situ ada which was founded, yang didirikan. Nah, found itu bisa gini ya teman-teman, hati-hati. Founded itu ada dari kata found, verb satunya, artinya mendirikan. Bukan yang find. Find itu menemukan, itu find, found, found. Nah, kalau founded itu found, founded, founded. Verb 1, verb 2, verb 3-nya seperti itu. Nah, di situ which was founded, yang didirikan. Kalau pasif, maka which hilang, to be-nya hilang, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Kalau diartikan, Tesla yang didirikan di tahun 2003, merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Dan yang terakhir kalau predikatnya berupa to be, teman-teman, contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, itu which is, ya kan, tidak, is itu tidak punya arti di situ, teman-teman. Maka kita hapus aja which sama is-nya. Jadi tinggal informasi setelahnya to be-nya ini. Atau pelengkapnya saja nanti jadinya ya. Nah, nanti diapit 2 koma. Contohnya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, ini yang disebut dengan apositif, teman-teman. Apositif itu bisa berupa noun phrase, bisa berupa adjective phrase, bisa berupa adverb phrase, karena setelahnya to be itu bisa diikuti ana. Adjective, noun, adverb. Gitu ya. Jadi nanti tinggal adjective, noun, adverb setelahnya to be kalau dipendekkan. Dan ini kalau teman-teman hapus nggak apa-apa karena dia adalah informasi tambahan saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada apa yang ditanyain dulu, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Atau kita ke contoh soal? Nah, caranya sama, teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Ya, di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists, ada predikat lagi will be lost, subjeknya adalah more sampai species. Berarti di sini kita butuh conjunction ya, karena ada 2 subjek, 2 predikat. Materi kita chapter 2. Nah, sayangnya di pilihan ABCD yang bisa jadi conjunction itu antara alpha atau bravo. Nah, kalau yang Charlie sama Delta sebenarnya ada conjunction-nya juga, teman-teman. Cuman Charlie sama Delta itu yang bikin salah, dia memasukkan predikat lagi. Nanti predikatnya jadi 3. Kalau ada 3 predikat, maka kita butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction sama sekali, Charlie sama Delta conjunction-nya cuma 1. Gitu ya, jadi nggak bisa. Nah, jadi tinggal alpha atau bravo.
Nah, cara menjawab kalau dengan cara yang hari ini kita pelajari adalah kita lihat dulu titik-titik di situ tempatnya siapa. Nah, di situ titik-titik itu jatuh di setelah kata kerja believe, artinya mempercayai atau percaya. Pertanyaan saya ke teman-teman, mempercayai itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang ke orang, Pak, saya mempercayai. Nah, pasti orangnya tanya, mempercayai apa atau mempercayai siapa. Nah, berarti di sini nanti conjunction subjek predikatnya berfungsi sebagai objek. Nah, kalau objek berarti kita ambilkan dari conjunction yang dipakai oleh noun clause, teman-teman. Ya. Nah, conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, kalau yang alpha itu conjunctionnya adverbial clause, artinya karena itu miliknya adverb of cause and effect atau causality biasanya orang-orang nyebutnya gitu ya. Nah, sedangkan di situ kita butuh objek, bukan butuh keterangan. Berarti yang alfa tidak bisa. Jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini akan hilang dalam 100 tahun berikutnya atau dalam 100 tahun ke depan. Gitu ya. Nah, contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat stance. Subjeknya adalah a character. Kemudian, nah di sini others sebelumnya nggak ada conjunction, nggak ada subjek. Ini kita anggap satu aja, karena hanya dihubungkan sama and, teman-teman. Nah, ini kita anggap jadi satu aja ya. Kemudian ada predikat lagi tapi di belakang, yaitu is delivering. Subjeknya adalah the character. Fix di sini kita butuhnya conjunction. Nah, di pilihan ganda yang conjunction antara Charlie atau Delta. Ya, yang Bravo nggak bisa karena dia preposition, yang Alpha nggak bisa karena dia preposition, yang Bravo juga nggak bisa karena dia adalah predikat. Predikat tidak boleh muncul di awal kalimat. Kalau di soal structure TOEFL itu yang pertama, yang kedua kita tidak butuh predikat lagi. Nanti predikatnya jadi 3 ya kan? Nah, jadi antara Delta atau Charlie teman-teman. Kita analisa, oke, conjunction yang dipakai di tadi yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke. Nah, di situ titik-titik itu terletak di paling depan, teman-teman. Sedangkan which itu dipakai untuk adjective clause. Adjective clause itu sebelumnya harus ada kata bendanya. Ya kan, itu fungsinya adjective clause tadi. Contoh, orang yang kamu telepon tadi malam, the man who pakainya. Sorry, berarti gini, mobil yang kamu beli kemarin gitu ya, the car which you bought yesterday. Nah, itu setelahnya which harus ada the car. Nggak bisa kita hanya bilang the which, itu nggak bisa. Atau which you bought yesterday, nanti jadi noun clause di situ. Gitu ya. Nah, berarti yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke. Di sini kita tidak butuh adjective clause, juga tidak butuh noun clause. Kenapa tidak butuh noun clause? Karena di soal sudah ada subjek untuk induk kalimatnya ya. Sudah ada predikat di induk kalimatnya, sudah ada objek juga. Nah, kalau sudah ada SPO, sudah lengkap, satu-satunya itu bisa diisi hanya dengan keterangan. Nah, conjunction yang dipakai oleh keterangan adalah yang delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan, ketika seorang karakter di suatu permainan drama berdiri sendiri di panggung dan menyatakan pikirannya dengan kencang. Nah, itu kan keterangan waktu, teman-teman. Pokoknya kalau ada ketika, itu pasti keterangan waktu. Jadi, ketika kamu tidur, itu kan keterangan waktu. Ketika saya belajar, ketika kita makan, itu keterangan waktu, teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika itu menunjukkan keterangan waktu. Jadi jawabannya yang delta. Seperti itu. Kalau yang Charlie, jadi Charlie ini bisa jadi adjective clause artinya yang, tapi salah ya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kata bendanya. Dia juga bisa jadi noun clause. 5W1H itu semuanya bisa jadi noun clause, teman-teman. Artinya yang mana. Nah, tapi di sini kita tidak butuh noun clause. Kenapa? Karena kalau ada noun di sini, sedangkan di soal sudah ada subjek, nanti subjeknya double. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh terakhir. Yang ketiga, caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada was named, teman-teman. Subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian ada predikat described. Gitu ya. Nah, berarti di sini ini kita harusnya butuh conjunction dan subjek.
Nah, di pilihan ganda itu sebenarnya kita tidak perlu sulit-sulit mencari conjunction subject. Ya, teman-teman hilangkan aja pilihan yang memiliki predikat di dalamnya. Karena di soal kita tidak butuh predikat lagi. Ya, jadi kalau di pilihan ganda ada predikatnya itu salah. Oke, cari ABCD yang tidak ada predikatnya. Karena saya lihat di pilihan ABCD itu ada predikatnya, teman-teman. Yang alfa tidak boleh karena ada is, itu predikat. Nanti predikatnya 3, teman-teman. Ya kan? Kalau yang Bravo tidak ada predikat, jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, yaitu is. Kita nggak butuh predikat lagi. Kalau yang Delta ada is juga. Nah, jawaban satu-satunya adalah yang Bravo. Nah, di situ kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Nah, ini sebenarnya juga pemendekan, teman-teman. Jadi noun di sini ini sebagai pemendekan sebenarnya ya, kalau dilengkapkan itu adalah who is, ada who is-nya atau ya who is gitu ya. Who is the explorer who described it. Nanti kalau dipendekkan, kalau adjective clause menggunakan conjunction which with that diikuti predikatnya to be, hilangkan aja. Nanti jadi apositif. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Artinya nanti Pikes Peak atau puncak Pike itu dinamai dari atau oleh Zebulon Pike. Yaitu penjelajah yang memperkenalkannya ke dunia maksudnya gitu. Atau yang menemukannya bisa dibilang seperti itu. Nah dari ketiga contoh tadi nih teman-teman. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu silakan. Nggak ada ya? Atau mari kita coba ke latihan soal. Di sini ada satu soal teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada jawaban delta, gitu ya. Ada jawaban Charlie juga. Oke, berarti sudah lengkap, teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada predikat causes. Subjeknya adalah drinking water. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada turunan dari kata kerja contain, teman-teman. Contain itu artinya mengandung gitu ya atau ya mengandung gitu. Nah, mengandung itu butuh objek ya, setelahnya ada objek di situ. Kita cek satu-satu. Yang alpha containing itu bukan predikat dan dia aktif, kemungkinan kalau dimasukkan ke sini bisa. Containing ini adalah pemendekan dari adjective clause yaitu nah karena di sini nggak ada komanya ya, teman-teman. Itu kalau dipanjangkan adalah that contains. Nah, jadi kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo, in which itu conjunction yang artinya sama dengan where. Ini nggak bisa, sorry. In which containing, nah nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Ya, adjective clause itu yang bisa dipendekkan cuma which with that aja. Kalau in which atau artinya where, sama dengan where maksudnya, itu nggak bisa dipendekkan. Nah, artinya setelahnya in which itu harus wajib ada subjek predikat. Nah, sedangkan setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, kita nggak bisa masukkan yang bravo. Ya, kalau yang Charlie contains itu verb SES hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini, nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, tidak bisa. Oke. Nah, kalau yang delta di situ ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah is contained. Nah, sebenarnya secara bentuk dia benar. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena dia pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu excessive amounts of fluorides. Itu kata benda fungsinya sebagai objek. Oke, nah berarti delta nggak bisa, pasif alasannya. Nah jawabannya berarti yang alfa teman-teman. Oke, nah nanti kalau diartikan air minum yang mengandung jumlah berlebihan dari fluoride itu menyebabkan enamel dari gigi menjadi lapuk atau rapuh gitu ya. Dan chip off itu pecah sedikit teman-teman. Apa bahasa Indonesia saya nggak tahu. Leaving a stain yang meninggalkan apa namanya dampak gitu ya atau
apa teman-teman? Efek mottled, mottled itu bercak gitu ya. Stand itu noda, seperti itu. Kalau yang Bravo nggak bisa karena ada in which-nya di situ. Kalau yang Charlie itu predikat, kita nggak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction di yang Charlie. Kalau yang Delta itu sebenarnya conjunction subjek predikat sudah benar ya, cuman dia pasif aja yang bikin salah predikatnya. Pasif tidak boleh punya objek, sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, kita jawaban Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya a computer. Kemudian, nah nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja proses. Dan semuanya itu predikat, teman-teman. Verb SIS semua, ya kan? Predikat semua. Ya, yang alfa ini berarti udah pasti salah, teman-teman. Kenapa? Karena predikatnya nanti double, nggak ada conjunction, nggak bisa. Pemborosan predikat. Nah, sekarang tinggal Bravo, Charlie, atau Delta. Di situ titik-titik terletak di setelahnya kata benda mesin. Berarti conjunction subject predikat ini nanti berfungsi sebagai adjective clause. Nah, that yang dimilikinya adjective clause atau yang diartikan yang itu ada penggunaan khususnya, teman-teman. Ya, nah penggunaan khususnya apa? Penggunaan khusus setelahnya that yang artinya yang ini, subjek atau objek ini salah satu harus hilang. Gitu ya. Nah, kita cek teman-teman, yang mana yang mengikuti aturan ini. Oke, kalau yang alpha, di situ setelahnya that itu langsung diikuti predikat, berarti that-nya menjabat sekaligus sebagai subjek. Berarti ada objeknya pasti di setelah titik-titik. Ternyata benar. Di setelah titik-titik sudah ada objek yaitu information. Berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie kenapa salah? Di situ ada subjeknya yang saya sampaikan tadi, that yang artinya yang itu dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, dari mana kita tahu that yang merangkap sekaligus menjadi subjek? Ketika predikat yang butuh objek itu memiliki objek, berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Sebenarnya bukan hilang ya, tapi merangkap sama that-nya ini, teman-teman. Kalau yang delta, that itu merangkap sekaligus menjadi subjek sebenarnya ya. Cuman setelahnya proses itu dikasih objek lagi, sedangkan setelah titik-titik sudah ada information, nanti objeknya double, pemborosan objek. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, saya mau tanya teman-teman. That processes information di sini, ini kalau kita pendekkan nanti bagaimana? Masih ingat nggak? Yang memproses informasi, di situ kalau kita pendekkan atau reduce tadi, gimana jadinya nanti? Processing, betul, Miss Lydia. Jadi, untuk memendekkan adjective clause ketika predikatnya aktif, itu kita rubah menjadi verb ing, conjunction dan predikatnya. Ya, jadinya kita juga bisa bilang a computer is a fast electronic machine processing information according to a stored sequence called a program. Seperti itu. Nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar saya hapus dulu coret-coretannya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie. Oke, semuanya menjawab. Ada jawaban Bravo juga. Mari kita cek bersama ya.
Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah scientist, bukan teman-teman. Subjeknya adalah, nah ini belum ada, subjeknya ini anak kalimat teman-teman. Ternyata di situ ada predikat lagi yaitu classify. Subjeknya adalah scientist, sebelumnya ada conjunction one way. Nah, subjek dari is ini adalah anak kalimat yang fungsinya noun clause. Jadi conjunction subjek predikat ini berfungsi sebagai subjek, teman-teman. Gitu ya. Ini yang disebut dengan noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Predikatnya is. Kemudian, nah berarti sudah lengkap ya, ada subjek predikat yang mana subjeknya itu tersusun dari conjunction subjek predikat. Atau anak kalimat dari noun clause seperti itu. Nah, berarti di sini sentencing sudah nggak ada masalah. Masalahnya adalah dengan kalau di pilihan A, B, C, D itu ternyata predikat lagi, teman-teman. Semuanya ada predikat lagi ya. Nah, berarti ini masalahnya adalah dengan anak kalimat, bisa dibilang seperti itu. Kita lihat titik-titik berada di mana. Titik-titik terletak di setelah preposition on the basis of. Nah, setelahnya preposition itu tempatnya noun clause. Cari A, B, C, D yang noun clause, teman-teman. Oke, kalau yang alpha ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak boleh. Ya, karena nanti subjek predikatnya ada 3, sedangkan conjunctionnya cuma 1. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada conjunction which, subjeknya they, predikatnya obtain. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, which itu dipakai oleh adjective clause, sebelumnya harus ada kata benda, bukan preposisi. Bravo nggak bisa, teman-teman. Apalagi setelahnya which itu salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Tapi di situ lengkap. Gitu ya, ada subjek they, ada objek their essential nutrients. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction how, subjeknya adalah they, predikatnya adalah obtain. Nah, how itu juga conjunction yang dipakai noun clause ya. Jadi kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Nah, kalau yang delta itu auxiliary verb, dia predikat, kita tidak bisa masukkan predikat lagi kalau tidak pakai conjunction lagi. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, salah satu cara para peneliti atau bagaimana para peneliti itu mengklasifikasikan organisme hidup atau makhluk hidup adalah berbasis pada bagaimana makhluk hidup tadi itu mendapatkan nutrisi esensial mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya, teman-teman. Kita cek bersama, di situ ada predikat is used ya, is commonly used, predikatnya is used-nya. Subjeknya adalah the name squirrel, kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Karena setelahnya itu diikuti predikat, ini adjective clause yang artinya yang, menjelaskan kata benda the family Sciuridae. Kemudian ada subjek predikat lagi di situ, tapi tidak ada conjunction sebelumnya, ya sudah itu tempatnya conjunction. Nah, A, B, C, D, yang delta salah ya, karena dia bukan conjunction tapi preposition, teman-teman. Inspire of itu satu kata. Itu preposisi, sedangkan kita butuhnya conjunction. Jadi antara alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, bedanya apa? Yang alpha itu noun clause. Nah, untuk mengetahui noun clause, kita cek apakah subjek atau objek di dalam kalimat yang nggak pakai conjunction itu udah lengkap atau belum. Nah, kalau kita lihat di situ di depan sendiri sudah ada subjek ya. Kata benda squirrel, kemudian nah di sini kita nggak butuh objek juga. Jadi di sini tidak bisa kita isi oleh noun clause. Artinya yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, that itu punya dua arti. Bisa berarti bahwa punyanya noun clause, tapi udah gugur ya tadi. Kita nggak butuh eh, noun clause di situ. Karena fungsinya nggak jelas nanti sebagai subjek atau objek. Kalau subjek nanti subjeknya apa? Kalau misalkan dia jadi kalau jadi objek, objeknya apa? Kan nggak ada di situ. Nah, berarti that ini adalah miliknya adjective clause yang artinya yang. Nah, tapi teman-teman, that yang artinya yang itu subjek atau objek salah satu harus hilang. Kalau predikatnya itu to be berdiri sendiri alias kata kerja yang tidak butuh objek ya, harusnya yang hilang subjeknya. Tapi di situ tidak hilang berarti Bravo nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Charlie.
Although itu adalah conjunction miliknya adverb clause. Ya, nanti kalau dibaca, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees, although it is equally accurate for ground-dwelling types. Kalau diartikan, nama tupai biasa dipergunakan atau dipakai untuk bentuk-bentuk dari keluarga Sciuridae yang hidup di atas pohon. Padahal atau meskipun istilah squirrel itu sebenarnya juga sama akuratnya untuk yang jenisnya hidup di tanah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Jadi ada jawaban alfa, Charlie, dan juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada was, subjeknya adalah the Bering Land Bridge. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi ya. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah preposition of. Nah, setelahnya preposition itu harus diikuti noun. Kalau diikuti conjunction subject predikat, maka itu tempatnya noun clause. Gitu ya. Jadi conjunction subject predikat atau anak kalimat atau clause-nya itu berbentuk noun clause. Seperti itu. Nah, atau gini teman-teman, sebenarnya cara menjawab soal ini tidak perlu sibuk-sibuk dengan materi yang hari ini kita pelajari. Kita bisa gunakan cara hari kedua ya. Jadi yang alpha di situ ada conjunction word yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is. Kalau yang bravo nggak bisa karena ada predikat lagi. Tapi nggak ada conjunction dan subjek sebelumnya, nggak bisa ya. Kalau yang Charlie juga sama, ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi setelahnya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice age landmass linking Siberia and Alaska, Siberia ya maaf, linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Jadi Bering Land Bridge merupakan sebuah daratan hamparan luas di zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari apa yang sekarang ini merupakan Selat Bering. Seperti itu. Jadi sama kayak Demak dulu kalau nggak salah saya dengarnya itu adalah Selat Muria ya. Nah, dulu tuh ada namanya Selat Bering. Sorry, sekarang ada namanya Selat Bering. Dulu itu daratan, teman-teman. Namanya Bering Land Bridge atau Beringia. Kalau teman-teman mungkin sering tes TOEFL yang asli ITS sering keluar tuh Beringia. Itu apa the Bering Land Bridge itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha. Nah, alasannya kenapa caranya sama seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada has, subjeknya adalah the wood of black cherry tree, kata bendanya di woodnya ya. Kemudian, nah di situ when nggak usah dianggap teman-teman, karena when itu sudah dipendekkan atau sudah direduce. Sebenarnya kalau dipanjangkan itu adalah when it is finished. Adverb clause. Nah, adverb clause itu cara memendekkan ketika predikatnya pasif, itu tinggalkan conjunction, jadi tinggal when-nya aja ya, terus diikuti verb 3. Nah, kalau ada seperti ini dianggap satu kesatuan aja. Jadi jangan dipisah satu-satu gitu ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Kalau dicek di pilihan ABCD, yang alpha itu ada conjunction. Subjeknya which sama conjunction ya, karena dia adjective clause teman-teman. Nah, kalau yang bravo itu salahnya karena ada subjek lagi. Ya, jadi double subject nanti karena conjunction which, who, that itu nggak boleh lengkap. Salah satu subjek atau objek setelahnya harus hilang. Nah, kalau predikatnya tidak butuh objek, contohnya is,
maka yang harus hilang adalah subjeknya. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang Delta ada dua conjunction, teman-teman. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau di apa namanya dibaca, the wood of black cherry tree, which is native to North America, has a reddish brown color and a warm luster when finished. Kalau diartikan, kayu dari pohon ceri hitam yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan lapisan luar yang polos gitu ya ketika selesai diproses. Nah, which is native itu bisa kita pendekkan, teman-teman. Nah, ada yang tahu cara memendekkannya gimana, teman-teman? Jadi kalau which is native to North America, nanti kalau memendekkannya gimana? Lupa? Nggak apa-apa, teman. Kalau lupa. Jadi kalau misalkan adjective clause, conjunction hilang ya. Nah, kalau predikatnya to be hilangkan aja karena dia juga nggak punya arti. Jadi tinggalkan native-nya sama sampai North America. Atau istilahnya namanya adalah apa namanya? Apositif, teman-teman. Jadi kita juga bisa bilang the wood of black cherry tree native to North America has a reddish brown color and a warm luster when finished. Nah, itu pemendekan dari which is native to North America. Seperti itu. Gitu ya. Terakhir teman-teman nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada launched, itu verb 2 ya. Subjeknya adalah the first canal in the United States. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja build, ya. Nah, kita cek satu-satu, teman-teman. Yang alpha ada conjunction which, yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Kemudian predikatnya adalah hati-hati, teman-teman. Yang menjawab yang alpha salah ya. Kenapa? Karena yang alpha itu tidak ada predikatnya. Luster build itu bukannya predikat. Bukan, teman-teman. Itu verb 3. Dari mana kita bisa tahu itu verb 3? Itu materi kita chapter 3. Cara menentukan apakah dia aktif atau pasif. Kita artikan dulu verb satunya, yaitu build. Build itu artinya adalah mendirikan atau membangun. Yang mana mendirikan atau membangun itu butuh objek. Nah, kalau misalkan ada kata kerja yang butuh objek, kita cek ada objeknya atau tidak. Nah, setelahnya itu bukan objek ya, jelas itu preposisi now, teman-teman, itu keterangan ya. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Nah, di sini build ini berarti dia verb 3 bukan verb 2. Yang alpha tidak bisa ya, teman-teman. Karena di situ tidak ada predikatnya. Nah, kalau yang bravo, di situ ada fanboys and. Nah, sebelumnya nggak ada verb 3, maka setelahnya juga jangan diisi verb 3. Kalau yang Charlie di situ ada predikat lagi ya, was built pasif teman-teman, to be verb 3. Nah, tapi di soal kita sudah punya predikat launched. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena nanti predikatnya double. Sebenarnya bisa, tapi harus dimasukkan conjunction. Tapi kan yang Charlie nggak ada conjunction, teman-teman. Di soal juga nggak ada conjunction. Artinya Charlie nggak bisa. Ya. Nah, jawabannya adalah yang delta itu verb 3. Nah, ini pemendekan dari kata kalau dipanjangkan ya, itu jadinya which, sorry teman-teman, saya tulis pakai ini aja biar lebih jelas. Jadi kalau dipanjangkan itu jadinya adalah which was built. Pasif ya. Nah, kalau pasif cara memendekkannya tinggalkan verb 3-nya aja. Ini adjective clause, pemendekan adjective clause. Jadi tinggal build-nya aja. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Sebentar, yang delta ya. Sebentar. Nah, nanti kalau dibaca, the first canal in the United States, which was built on the Connecticut River atau built on the Connecticut River to bypass a waterfall, launched an era of canal building. Kalau diartikan, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan di atas sungai Connecticut untuk melalui suatu air terjun
mengawali atau meluncurkan sebuah era dari pembangunan terusan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause ya. Saran saya jangan hafalan, teman-teman. Nanti setelah kelas silahkan dipahami lagi lewat rekaman kelas ya. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan poinnya ditulis, karena kalau nggak ditulis pasti hilang. Nah, setelah ditulis silahkan hajar latihan sambil sedikit-sedikit buka catatan teman-teman sendiri yang sudah teman-teman pahami tadi. Nah, itu cara saya biar tanpa harus hafalan pun enak. Ketika tes itu kayak tek tek keluar sendiri seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, sambil saya absen, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu, silakan. Sambil saya absen dulu ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, sebentar. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo jawabri saya ya. Saya bantu lewat jawabri. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you guys.